Di jalur utama Boyolali, dekat tikungan yang katanya sering memakan korban tabrakan, berdiri sebuah warung soto babat sederhana. Dindingnya terbuat dari papan triplek dan seng yang sudah berkarat dimakan hujan. Lampu neon menggantung redup, memantulkan cahaya pucat di atas panci besar yang selalu mengepul. Warung itu bernama Soto Babat Mbah Kirno. Tidak ada papan nama mewah, tidak ada iklan. Namun, warung itu tak pernah sepi. Baik siang maupun tengah malam, motor dan mobil berderet memenuhi halaman. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk mencicipi kuahnya, yang kabarnya terlalu gurih untuk makanan manusia biasa. Yang membuat warga heran bukan soal ramai pembeli, melainkan nasib tukang parkirnya. Setiap tahun, tukang parkir di warung itu selalu diganti. Bukan karena berhenti atau pindah kerja, mereka semua menghilang begitu saja, tanpa pamit. Keluarga mereka yang mencari hanya menemukan jawaban kosong dari pemilik warung. Mungkin sudah bosan kerja di sini? Padahal, uang hasil parkir di warung itu sangat besar. Tak ada alasan untuk pergi, apalagi tanpa jejak. Sejak hari pertama bekerja, Karto merasa ada yang aneh pada warung itu. Bukan hanya karena ramainya tak wajar, tapi suasana di dapur membangkitkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Dapur itu sempit, dipenuhi panci besar yang selalu mengepul meskipun api kompor belum dinyalakan. Setiap kali Karto lewat untuk mengantar piring kotor, ia merasakan tatapan dari sudut-sudut gelap dapur, meski tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu malam, ia mendengar suara lirih di dekat panci. Suatu malam, ia mendengar suara lirih di dekat panci. Sejak malam ia mendengar panci itu berbicara, Karto tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada napas panas di belakang telinganya. Kadang, samar terdengar suara kunyahan basah, seperti seseorang sedang mengunyah organ di dalam mimpinya. Namun, ia tetap bertahan. Ia butuh uang. Ia butuh pekerjaan. Mbah Kirno pun memperlakukannya dengan ramah. Terlalu ramah bahkan. "Kamu cocok kerja di sini toh? Banyak rezeki menunggumu." Karto hanya mengangguk, meski dadanya terasa seperti tercekik. Suatu malam ketika warung sudah tutup, Karto tinggal sendirian merapikan halaman. Lampu-lampu sudah dipadamkan. Hanya cahaya bulan menerangi tanah parkir yang luas. Saat ia tengah mengumpulkan gelas kotor, terlihat ada bayangan hitam merangkak cepat menuju dapur. Ukurannya seperti kambing, namun cara bergeraknya terlalu aneh, terlalu manusia. Perasaan merinding menyapu punggungnya. Ia mendekat ke pintu dapur, mengintip pelan. Di dalam, Mbah Kirno sedang menyeret bangkai kambing ke atas meja. Tapi kambing itu masih bergerak. Kakinya menendang lemah, matanya terbuka lebar dengan pupil yang tidak normal, terbelalak seolah penuh ketakutan. Karto spontan mundur selangkah, kaki gemetar. Mbah Kirno menoleh. Senyumnya bukan lagi senyum manusia. "Kalau ingin rejeki, jangan banyak bertanya." Kalimat itu terdengar seperti ancaman yang dibungkus keramahan. Beberapa hari kemudian, pembeli semakin banyak. Rezeki benar-benar mengalir deras ke saku Karto.
Tip parkirnya bahkan cukup untuk makan keluarga kecil sebulan. Namun, tanda-tanda buruk bermunculan. Ia melihat pelanggan tertentu masuk sendirian, namun tak pernah keluar. Ia menemukan dompet pengunjung tertinggal dengan foto anak dan keluarganya masih ada. Di belakang warung, selalu ada tanah baru yang digali dan ditutup kembali. Di panci soto, potongan babat terlihat terlalu mirip organ manusia. Ia menahan mual setiap kali mengingatnya. Pada malam Jumat Kliwon, perasaan was-was itu mencapai puncak. Sejak malam ancaman itu, Karto tidak lagi melihat warung soto dengan cara yang sama. Setiap pengunjung yang datang, setiap senyum pemilik warung, semua terasa seperti topeng untuk menutupi kegelapan yang tersembunyi di dapur. Namun ada satu hal yang paling mengganggu pikirannya. Para pelanggan yang menghilang. Beberapa kali ia melihat seorang bapak datang sendirian, duduk di meja paling ujung. Setelah makan, ia hilang. Tidak kembali ke kursinya, tidak berpamitan. Tapi motor sang bapak masih terparkir rapi di halaman hingga pagi berikutnya. Lalu ada lagi seorang ibu muda dengan anaknya. Mereka makan sambil tertawa kecil. Tiba-tiba lampu dapur meredup sesaat. Dan ketika terang kembali, kursi mereka sudah kosong. Namun piring mereka masih terisi setengah, seolah mereka dijemput oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, rasa curiga Karto memuncak. Warung tutup lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu dipadamkan. Semua orang pulang. Tinggal Karto sendirian di halaman, pura-pura beres-beres sambil mengawasi Mbah Kirno dari jauh. Pemilik warung itu membawa sesuatu yang besar, dibungkus terpal hitam ke arah belakang. Karto mengikuti secara diam-diam. Nafasnya ditahan, langkahnya dikontrol agar tidak menimbulkan suara. Di sudut belakang ia melihat pemandangan yang membuat lututnya lemas. Ada barisan gundukan tanah memanjang, seperti kuburan darurat. Dan Mbah Kirno sedang menanam satu gundukan baru. Sementara itu, dari dalam tanah terdengar seperti ketukan lemah. Seolah seseorang masih hidup, mencoba meminta pertolongan. Karto menutup mulutnya cepat. Ishak tertahan. Dunia terasa berputar di hadapannya. Namun yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah ketika Mbah Kirno berbicara pada gundukan itu. Jangan takut, besok bagianmu akan mengalir ke panci. Tanah seperti bergerak pelan, lalu sunyi. Mbah Kirno menoleh ke arah Karto, meskipun Karto yakin ia sudah bersembunyi cukup baik. Senyum itu lagi, senyum yang bukan milik manusia. Kau tak perlu cemas toh, selama aku masih butuh kau menjaga parkiran, kau aman untuk sementara. Karto mundur perlahan, tapi sebuah pikiran menghantam keras kepalanya. Jika para pelanggan hilang setiap malam dan tukang parkir selalu jadi tumbal setiap tahun, maka sebentar lagi giliran dirinya akan tiba. Dari kejauhan, lampu neon warung yang mati tampak berkedip. Seolah warung itu sendiri sedang tersenyum. Dan panci di dapur masih bergolak, menunggu nama berikutnya dalam daftar menu. Sejak melihat kuburan misterius di belakang warung, Karto kehilangan nafsu makan. Bahkan aroma soto yang dulu menggugah selera, kini membuat perutnya mual. Seolah tubuhnya menolak sesuatu yang selama ini masuk ke lambungnya. Namun, pelanggan justru semakin banyak. Mobil-mobil berjejer,
Orang-orang berdesakan ingin mencicipi soto babat yang katanya lezatnya kebangetan. Di dapur, panci besar itu terus mendidih. Asapnya berubah-ubah, kadang membentuk wajah tersenyum, kadang seperti tengkorak yang menganga. Karto melihat Mbah Kirno mengambil sebungkus daging dari kulkas. Isinya potongan babat, namun bentuknya terlalu besar, terlalu tebal, dan terlalu mirip organ manusia. Salah satu potongan itu tampak seperti bagian isi perut manusia yang baru saja dicuri dari tubuhnya. Dan yang paling mengerikan, daging itu masih berdenyut, seperti jantung yang enggan berhenti bekerja. Karto menahan teriakan dengan menggigit bibirnya sampai berdarah. Mbah Kirno melempar potongan tersebut ke dalam panci. Suara mendidih terdengar seperti raungan kesakitan. Asap mengepul tinggi, dan Formless Hans, tangan tak berbentuk, tampak berusaha keluar, namun segera tenggelam kembali. Panci itu kelaparan, dan Mbah Kirno adalah pelayan setianya. Kalau babatnya dari manusia muda, gumam Mbah Kirno sambil mengaduk. Aromanya jauh lebih gurih. Dia tertawa pelan, suara terputus-putus seperti orang menahan godaan. Karto mundur dengan langkah gemetar, namun matanya tak sengaja menangkap sesuatu. Di sebuah wadah plastik, tersusun beberapa potong kuku manusia yang sudah menghitam. Sementara di ember di bawah meja, terdapat dua bola mata yang menatap kosong ke langit-langit dapur, seolah masih menyimpan rasa takut terakhir saat dicabut dari pemiliknya. Jatuh langkah Karto mengangkat persembahan soto tadi ke daun busuk. Karto berpikir bahwa ini bukan lagi warung soto, tapi pusat donor organ ilegal yang berkedok bisnis kuliner. Dan soto babat itu sudah menemankan darah pada setiap kuah yang disajikan. Saat Karto hendak memutar badan untuk lari, ia tersandung seutas tali merah yang menjulur dari lorong sempit samping dapur. Tali itu bergerak pelan, seperti otot yang hidup. Dengan rasa penasaran bercampur ngeri, ia mengikuti kemana tali itu berasal. Lorong itu gelap dan bau amis darah menyengat di hidungnya. Di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu setengah terbuka. Dari celahnya keluar suara-suara rintihan lemah. "Tolong, jangan. Aku masih hidup. Anakku, jangan biarkan aku menghilang." Karto menelan ludah pahit. Suaranya seperti milik pelanggan yang tak pernah pulang. Tiba-tiba, pintu itu terbuka lebar. Kegelapan di balik pintu berdenyut, seperti perut makhluk raksasa yang sedang mencerna kurban. Sebuah tangan pucat menyembul keluar, mencakar lantai, berusaha meraih kebebasan. Namun tangan itu hanya bisa bergerak beberapa sentimeter sebelum ditarik kembali oleh sesuatu di dalam, diiringi suara seratan daging yang basah. Cerrrr, sluk. Seolah pintu itu menelan rintihan terakhir yang tersisa. Malam itu, angin Boyolali bertiup terlalu dingin, menusuk kulit seperti pisau tipis. Warung sudah tutup, tapi panci di dapur masih bergolak sendiri, mengeluarkan suara lirih seperti kelaparan yang tak kunjung selesai. Karto memutuskan satu hal. Jika ia tidak kabur malam ini, ia tak akan pernah pulang. Namun sebelum melangkah keluar warung, ia melihat Mbah Kirno berjalan ke belakang, menuju barisan gundukan tanah yang diam-diam ditimbunnya selama ini. Karto mengikuti dari jauh, menyelinap di balik pohon pisang yang gelap. Di tengah kuburan itu, Mbah Kirno menyalakan lilin hitam yang apinya seperti tidak memancarkan cahaya, hanya menciptakan bayangan yang semakin pekat. Ia mengangkat sebuah mangkuk berisi kuah merah kecoklatan. Wangi amisnya membuat Karto hampir muntah. Lalu Mbah Kirno berlutut dan berbicara dengan tanah. "Aku sudah penuhi janji. Daging segar, jiwa-jiwa baru. Berikan aku rezeki lebih besar lagi." Tanah perlahan bergetar. Dari balik gundukan
muncul suara menggeram rendah seperti makhluk yang terperangkap tepat di bawah permukaan. "Tumbal, satu lagi. Nyawa tukang parkir harus diganti." Karto menahan nafas. Suara itu jelas bukan milik manusia. Bakirno tersenyum puas. Senyum yang tak lagi memiliki empati. "Sudah aku siapkan. Dia sendiri yang datang minta kerja." Ia meneguk kuah merang itu seperti minum air suci. Sekejap tubuhnya bergetar. Wajahnya memucat sampai matanya berubah menjadi hitam bulat tanpa iris. Dengan suara berganda, ia berseru, "Esok malam, tumbal berikutnya akan masuk ke panci. Tukang parkir selalu yang pertama." Karto tersentak. Jantungnya berdetak sangat keras, terasa akan pecah. Ia mundur selangkah, tanpa sadar menginjak ranting patah. Krek! Bakirno menoleh cepat. Matanya yang gelap pekat itu menatap tepat ke arah Karto. Senyumnya melebar hingga hampir merobek pipi. "Toh, kau tidak sedang memata-matai aku, kan?" Bayangan-bayangan hitam mulai merayap dari tanah mengelilingi kaki Karto, seolah ingin menariknya masuk ke dalam gundukan kubur itu. Karto berbalik dan lari sekuat tenaga. Nafas tersengal, pandangannya kabur. Suara bisikan mengikuti di belakangnya. "Tak bisa lari, namamu sudah tertulis, Tumbal, Tumbal." Saat berhasil menyelinap kembali ke jalan raya, ia nyaris roboh. Tubuhnya bergemetar hebat. Ia menatap warung yang kosong dan gelap itu. Namun, lampu dapur tiba-tiba menyala sendiri, seolah warung itu ingin memperlihatkan sesuatu. Melalui kaca, Karto melihat bayangan dirinya sendiri sedang berdiri di dalam dapur, tapi wajahnya pucat, mata cekung, dan tubuhnya tak lagi bernyawa. Sementara entitas lain mengaduk panci dengan senyum puas. Karto menggenggam dadanya, mencoba meyakinkan diri bahwa ia masih hidup. Namun pertanyaan itu muncul. Apakah tumbalnya hanya tubuh atau jiwa yang paling mereka inginkan? Angin malam membawa suara bisikan terakhir. "Giliranmu besok." Malam berikutnya datang terlalu cepat. Bulan tertutup awan legam, dan udara Boyolali terasa seperti menahan sesuatu yang buruk akan terjadi. Warung soto babat Mbah Kirno tutup lebih awal. Pelayan-pelayan dipulangkan. Tak ada lampu menyala, kecuali di dapur. Karto tahu, inilah malam yang diramalkan itu. Tapi ia tetap datang, karena Mbah Kirno mengancam, jika ia mencoba kabur, keluarganya akan jadi pengganti. Di dapur, panci itu mendidih hebat. Asapnya membentuk wajah-wajah meringis seperti arwah yang meronta ingin bebas. Mbah Kirno berdiri di hadapan Karto dengan pakaian ritual. Kain hitam dengan simpul-simpul merah melilit tubuhnya. "Kau harus bangga, toh. Tanpamu, rejeki ini takkan ada. Jiwa tukang parkir paling lezat bagi penghuni panci." Suara itu bukan lagi suara manusia. Bergetar, bergema, seperti keluar dari dua rahang yang berbeda. Tangan-tangan hitam seperti bayangan cair keluar dari lantai dapur. Mereka melilit pergelangan tangan Karto, menahannya supaya tak bisa bergerak. Karto berteriak, "Aku bukan makananmu!" Namun suara jeritannya tenggelam dalam suara mendidih panci. "Lapar, tumbal. Sekarang." Seolah panci itu sendiri bersuara. Mbah Kirno mengangkat pisau besar. Pisau itu bergetar seperti menikmati perannya. "Rezeki untukku, kenyang untuk mereka. Maafkan aku, toh." Karto memejamkan mata. Tubuhnya menggigil.
Air mata mengalir. Namun, tepat saat pisau itu hampir menyentuh dada Karto, bruk, pintu belakang warung terdobrak angin kencang. Lilin-lilin ritual padam dalam sekejap. Bayangan hitam di tanah menjerit, seperti meleleh dibakar cahaya bulan yang tiba-tiba menerobos masuk. Bahkirno terkejut, terlempar ke dinding. Karto jatuh tersungkur, napas bergetar. Ia memaksa berdiri dan menatap ke panci. Dari dalam panci muncul puluhan tangan pucat mencoba keluar. Tangan-tangan para korban yang selama ini jadi hidangan. Wajah-wajah mereka memohon, menangis tanpa suara. Salah satu dari mereka mengenali Karto. Sosok itu adalah tukang parkir yang sebelumnya. Matanya sayu namun masih menyimpan amarah. Jangan biarkan dia menang. Akhiri pesugihan ini. Suara itu hilang ditelan mendidih panas. Saat Bahkirno bangkit, wajahnya berubah mengerikan. Kulitnya retak, rahang memanjang, mata sepenuhnya hitam. Kau harusnya sudah mati. Ia menerjang Karto. Refleks, Karto meraih pisau yang terjatuh di dekat kakinya. Mereka saling berhadapan. Nafas berat, takdir di ujung bilah baja. Namun, sebelum Bahkirno bisa menyambar, tanah di bawahnya terbelah dan menariknya turun. Tangan-tangan korban menjerat Bahkirno, menyeretnya ke kuburan tumbal. Jeritan Bahkirno menggema panjang. Aku masih lapar. Lalu hening. Kuburan menutup kembali. Karto limbung. Ia menatap panci mendidih itu yang kini hanya mengeluarkan asap putih biasa. Tak ada suara lagi. Tak ada bisikan. Semua seolah kembali normal. Namun sebelum ia bisa bernafas lega, sebuah suara pelan terdengar dari dalam panci. Belum kenyang. Tumbal berikutnya harus ada. Asap mengepul dan perlahan membentuk wajah Karto sendiri. Karto terdiam. Tubuhnya dingin. Karena meski Bahkirno sudah jatuh, perjanjiannya belum berakhir. Dan sejak malam itu, panci mulai membisikkan namanya. Sudah 3 hari sejak Bahkirno menghilang di telan kuburan tumbal. Warung soto babat itu tetap tutup. Polisi hanya menyebut hilang tanpa jejak. Karto kembali bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali malam tiba, bisikan itu semakin keras. Tumbal, nyawamu belum lunas. Panci terkutuk itu masih di dapur, terkunci, namun hidup. Seperti makhluk yang menunggu diberi makan. Suatu sore, seorang lelaki datang ke warung yang masih tertutup itu. Ia tampak rapi, mengenakan kemeja putih dan membawa tas hitam. Tatapannya dingin, senyumnya palsu. Ia menghampiri Karto yang sedang mengatur parkiran di depan. "Kamu Karto? Aku dipercaya meneruskan usaha almarhum Bahkirno." Nama lelaki itu Surya. Karto langsung merasa ada yang aneh. Surya seperti sudah mengetahui semua tentang dirinya. "Warung ini harus buka lagi, dan kamu tetap di sini sampai utang tumbalmu lunas." Karto terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Malamnya, Surya mengajak Karto masuk ke dapur warung. Lampu menyala remang. Aroma soto babat tiba-tiba tercium, padahal tak ada yang memasak. Surya berdiri di depan panci terkutuk itu. Pesugihan ini bukan hanya milik Kirno.
Ini sistem, ini perjanjian turun-temurun, dan kamu bagian dari hasil kesepakatannya. Asap panci mendidih membentuk mata yang menatap Karto. Karto mencoba mundur, tapi bayangan hitam di lantai mengunci kakinya. Surya mendekat dan berbisik, "Tenang, Tok. Kau hanya perlu bantu satu hal kecil. Carikan satu tumbal setiap malam Jumat." Lelaki itu membuka tas hitam dan mengeluarkan jimat merah yang sama seperti milik Mbah Kirno. Di ujung jimat itu terikat potongan kuku manusia. Surya memegang bahu Karto erat sekali. "Jika kau menolak, kami akan menagih tumbal dari keluargamu." Karto menatap Surya dengan ngeri. Dan di momen itu, ia sadar bahwa Mbah Kirno hanya pion dalam permainan ini. Pesugihan itu punya organisasi, punya penerus, punya aturan, dan mereka mengincarnya. Karto hanya bisa berbisik lirih, "Aku tidak bisa melakukannya." Surya tersenyum, tetapi tatapan matanya berubah sehitam malam tanpa bulan. "Bisa atau mati, karena panci ini sudah memilih kamu." Asap panas melilit leher Karto, mencengkeram dan seperti belenggu tak terlihat. Suara panci itu bergema keras, "Lapar, berikan tumbal, atau kamu yang dimasak." Karto gemetar, ketakutan menelan seluruh keberaniannya. Dalam keputusasaan, Karto hanya bisa menunduk dan mengangguk. Malam itu, ia resmi menjadi penerus tumbal. Bukan karena keinginan, melainkan karena ancaman yang akan membunuh semua yang ia sayangi. Dan panci itu bergetar pelan, seolah menyambut tuan barunya. Malam Jumat tiba terlalu cepat. Warung soto babat itu kembali buka. Lampu-lampu temaram, papan nama tua digantungkan lagi. Dan panci itu menggelegak penuh nafsu, seolah sadar pesta akan dimulai. Karto berdiri di depan warung, memakai rompi tukang parkir yang sama. Namun, kini jiwanya retak. Setiap suara motor yang berhenti membuat jantungnya menegang. Apakah ini tumbal pertama? Surya duduk di pojok warung, memperhatikan setiap tamu. Senyumnya tipis, dagunya bertopang tangan, seolah sedang memilih menu manusia. Pilih yang sederhana, yang tidak dicari siapa-siapa, agar kau bisa tidur nyenyak. Karto ingin muntah. Tidak ada yang bisa membuatnya tidur nyenyak lagi. Seorang kakek pemulung lewat. Ia berhenti sebentar, memandang aroma soto yang menguar. "Mas, boleh minta sisa kuah? Sudah 2 hari saya belum makan." Suara itu seperti tusukan di hati Karto. Ia menatap si kakek, keriput, kepayahan, penuh harapan kecil. "Kalau bisa, jangan jadikan saya beban, Nak." Tubuh Karto kaku. Panci di dapur bergetar semakin keras. Surya mengangguk pelan ke arahnya. Itu calon yang sempurna. Namun saat Karto hampir mendekat, suatu ingatan menahan langkahnya. Mbah Kirno. Tawa tamak, kuburan tersembunyi, jeritan yang ditelan panci. Karto menutup mata erat. Ia tidak mau menjadi iblis berikutnya. "Maaf, Pak, warung belum buka penuh. Coba kembali besok ya." Kakek itu tersenyum kecil dan mengangguk, lalu berjalan pergi perlahan. Surya menatap tajam. "Kau menolak?" Panci tidak suka menunggu.
Asap hitam merayap keluar dari celah dapur, membentuk tangan-tangan kurus yang meraih ke arah Karto. Tumbal, lapar. Karto mundur ketakutan. Jika ia tidak memilih seseorang malam ini, dia sendiri akan menjadi santapan. Saat itu, seorang pemuda masuk dengan suara motor keras, tanpa helm, dengan sikap kasar. Ia menendang kursi, memaki. Lama amat pelayanannya, warung receh. Surya melirik, dan untuk pertama kalinya, Karto merasakan sesuatu, kemarahan yang bisa mengalahkan ketakutan. Pemuda itu tidak tahu apa yang menunggu. Ia makan soto dengan rakus, tanpa terima kasih, tanpa sopan. Panci itu menjerit pelan, seperti menyetujui pilihannya. Surya menyernyum. Arahkan dia ke belakang setelah selesai makan. Katakan parkiran penuh. Karto merasa kakinya berat, tapi tekadnya telah dibuat. Jika ia harus menjadi monster, setidaknya ia memilih mangsa yang sudah rusak dari awal. Pemuda itu bangkit dan menuju dapur, mengikuti petunjuk Karto. Pintu dapur tertutup, hening, lalu terdengar suara menyeret yang panjang. Kuah dalam panci berhenti bergolak, seolah kenyang. Surya menghampiri Karto. Selamat, kau resmi pemendali warung pesugihan ini. Karto tak menjawab. Matanya menatap kursi kosong pemuda tadi. Hanya itu jejak bahwa ia pernah ada di dunia. Di luar, angin Boyolali bertiup. Warung itu tampak seperti usaha kecil biasa. Namun di dalamnya, kegelapan baru saja memiliki pemimpin barunya. Dan panci itu berbisik. Kau akan kembali membawakan tumbal. Minggu depan.